Hari ini kita sampai di Daniel pasal yang ke-6. Ini merupakan salah satu kisah paling populer di dalam Alkitab, yaitu tentang Daniel dan Gua Singa. Mari kita belajar bersama-sama di pasal ini. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi tanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Stop sampai di sini. Daniel ini orang hebat. Kalau kita melihat latar belakangnya, sesungguhnya statusnya adalah budak. Tetapi sekalipun budak, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memakai Daniel luar biasa. Maka di zaman Raja Nebukadnezar, Daniel menjadi orang penting di sana. Pemerintahan berganti, diturunkan kepada Raja Belsyazar. Sekali lagi nama Daniel muncul di sana. Bahkan Raja Belsyazar meminta tolong kepada Daniel untuk menafsirkan arti tulisan di dinding yang kemarin kita pelajari sama-sama. Kini tidak hanya raja berganti, tetapi pemerintahan berganti. Kalau sebelumnya diperintah oleh Babel diserang oleh orang-orang Media, maka bangsa Media ini bisa mengalahkan orang Babel. Maka Daniel sekarang harus hidup dalam kepemimpinan yang baru, yaitu Darius, raja daripada orang Media. Tapi lagi-lagi Daniel tetap diperhitungkan. Bahkan dia diangkat menjadi salah seorang di antara 3 pejabat tinggi yang membawa 120 wakil raja, setingkat dengan Perdana Menteri tentunya. Luar biasa. Bahkan Darius sendiri bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Maka kita belajar yang pertama dari sosok Daniel. Ini orang yang cakap, ini orang yang bisa dipercaya, ini orang yang berhikmat, tapi yang paling penting, orang yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dia. Maka kalau kita ingin memiliki kehidupan terbaik, Tuhan bisa pakai kita dimanapun Tuhan tempatkan. Maka jadilah orang yang cakap, tetapi disertai dengan takut akan Tuhan. Dan kita belajar berikutnya di dalam ayat yang ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Sungguh Daniel ini pejabat tinggi yang hampir bisa dikatakan sempurna. Sebab untuk cari-cari kesalahan Daniel sungguh tidak bisa. Dari hal pekerjaan semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Kesetiaannya juga teruji. Semua yang ditugaskan berakhir dengan nilai hasil yang memuaskan. Sampai mereka bingung bagaimana cara menjatuhkan Daniel. Maka ada satu celah yang mereka ambil, yaitu dalam hal ibadah kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Daniel ini orang yang takut akan Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan Allah Israel. Maka ini jadi celah buat mereka untuk menjatuhkan Daniel. Caranya bagaimana? Mengusulkan kepada Raja Darius untuk buat perintah supaya dalam waktu 30 hari tidak boleh ada orang yang berdoa kepada Tuhan Allahnya kecuali memohon sesuatu kepada tuanku Raja Darius. Tentu saja ini adalah akalan-akalan mereka untuk menjebak Daniel. Dan ini merupakan ancaman yang serius. Sebab kalau nekat melakukannya, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa, dan tentu saja akan menjadi mangsa singa-singa itu. Karena kita lihat respon Daniel. Demi didengar Daniel, baca ayat 11,
bahwa suatu perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Lihat bagaimana respon Daniel mendapat ancaman itu. Kali ini Daniel tahu persis, dia tahu bahwa dia dijebak. Namun lihat bagaimana komitmennya, bagaimana teguhnya iman Daniel. Sebab Daniel memutuskan untuk tetap berdoa kepada Tuhan Allah Israel. 3 kali sehari sujud menyembah seperti yang biasa dilakukannya. Daniel ini punya kebiasaan berdoa. 3 kali sehari menyembah, padahal dia orang sibuk. Semakin sibuk, semakin dia berdoa. Itu inti pelajaran yang kita juga bisa tangkap melalui kisah hidup Daniel ini. Justru ketika kita sibuk, justru ketika kita sibuk bekerja, kita sibuk pelayanan, kita sibuk mengurus ini dan itu, kita justru harus semakin menyediakan waktu untuk berdoa. Sebab kalau waktu doa kita kurang, bagaimana kita bisa menghandle semuanya itu? Kita butuh kekuatan Tuhan, dan kekuatan Tuhan kita bisa dapatkan justru ketika kita menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Itu sikap Daniel yang perlu kita pelajari, dan betapa teguhnya iman Daniel. Daniel tahu bahwa yang ini tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dikompromikan, karena ini sudah menyangkut imannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi dia memilih untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bukan Daniel tidak tahu resikonya, sekalipun ia disayangi oleh Raja Darius, tetapi karena perintah itu sudah dicap meterai raja, siapapun juga pasti akan terkena hukumannya. Daniel rupanya sudah memperhitungkan dan siap terima konsekuensinya karena imannya kepada Tuhan. Maka di sini kita juga bisa belajar mengikut Yesus harus berani bayar harga. Mengikut Yesus bukan hanya cari berkatnya, tapi harus berani menyangkal diri, harus berani memikul salib, harus berani menderita demi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan benar terjadi bahwa Daniel akhirnya dilemparkan ke gua singa. Apa respon daripada Raja Darius begitu mendengar Daniel, orang yang sangat dikasihi, orang kepercayaannya, ternyata harus terkena imbas dari aturan yang dia buat sendiri. Sejujurnya Raja Darius sangat menyesal telah mengeluarkan peraturan itu. Betapa tidak kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-hibur dan ia tidak dapat tidur. Raja Darius bahkan berpuasa. Raja Darius tidak menyuruh datang penghibur karena dia sangat sedih. Bahkan ia tidak dapat tidur. Artinya apa? Artinya Darius ini sebetulnya menyesal telah mengeluarkan peraturan itu hanya gara-gara bujukan orang-orang yang tidak suka Daniel. Di sini kita bisa belajar dari sisi Raja Darius. Apa yang kita bisa pelajari? Hati-hati. Jangan hanya karena kita tidak bisa menguasai diri kita, akhirnya kita mengeluarkan keputusan yang jadi blunder bagi diri kita sendiri. Darius mungkin tidak menyangka bahwa hanya demi dia dapat nama disejajarkan dengan Tuhan, karena tidak ada boleh mengajukan permintaan doa menyembah kepada dewa-dewa mereka kecuali kepada Tuanku Raja Darius. Hanya demi popularitas, hanya demi tahu rasanya diagungkan, dipuji dan disembah, Darius mengeluarkan peraturan yang justru menjerat dirinya sendiri, yaitu kehilangan orang yang dikasihi dan kepercayaannya. Maka hati-hati ketika kita mengambil keputusan. Jangan sampai kan kita tidak bisa menguasai diri, kita mengambil keputusan yang keliru, mengambil keputusan yang bodoh, mengambil keputusan yang konyol. Lalu kita lihat berikutnya. Ternyata Tuhan bela hambanya, Tuhan bela Daniel. Singa-singa itu jelas singa-singa kelaparan. Tapi ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, maka Alkitab menulis di dalam ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya.
tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Tuhan bela hambanya dengan cara yang ajaib, mujizat. Daniel bisa lepas daripada gua singa itu, tidak jadi santapan singa, tetap hidup karena Tuhan menjaga, melindungi. Jangan takut akan hal apapun, tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lihat justru pembelaan Tuhan akan datang dalam hidup kita semuanya. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang mencoba menjegal dan menjatuhkan Daniel? Bagaimana nasib para wakil raja yang iri dengan Daniel ini? Justru ayat yang ke-15, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Raja Darius melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan membela Daniel. Dan Darius tahu bahwa ini merupakan akal licik daripada pejabat-pejabat yang mencoba menjatuhkan Daniel. Maka raja mengeluarkan perintah berbalik sekarang, kembali malah menyerang para wakil raja ini. Akhirnya mereka justru yang harus dimasukkan ke gua singa. Tidak hanya mereka, tapi juga anak istri mereka, sehingga mereka mati semuanya di sana. Hati-hati dengan kejahatan yang kita lakukan. Gusti ora sari. Demikianlah kata orang Jawa, Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat apa yang baik, dan Tuhan juga melihat apa yang jahat. Yang baik diberikan upah, yang jahat diberikan hukuman. Mereka tidak lepas daripada hukuman. Bahkan tidak hanya mereka yang berbuat jahat, anak istri mereka ikut menanggung daripada kejahatan mereka. Ini menjadi pengingat buat kita semuanya, jangan kita menjadi jahat. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan prinsipnya selalu sama. Apa yang kita tuai, itu selalu besar daripada apa yang kita tabur. Yang berbuat jahat kita, tapi anak istri kita bisa menuai akibat daripada kejahatan yang kita lakukan itu. Jadi hati-hatilah. Dan kemudian ayat yang ke-26 dikatakan, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, mendirikan seluruh bumi, bunyinya bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ditutup dengan kisah happy ending. Dan tidak hanya sekedar happy ending Daniel selamat, tetapi juga nama Tuhan dipermuliakan luar biasa. Di seluruh wilayah kekuasaan daripada Raja Darius dimaklumkan, semuanya harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah kita. Bukankah ini akhir kisah hidup yang luar biasa? Saya berdoa kita juga akan punya pengalaman yang sama. Orang melihat Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus yang membela kita. Yesus yang menolong kita. Yesus yang lakukan mujizat dalam hidup kita. Sehingga mereka pun akan menghormati Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.